Pemirsa, tahukah Anda bahwa Palang Merah Indonesia secara nasional kekurangan sekitar 1 juta kantong darah per tahunnya? Artinya ada banyak sekali saudara kita yang tidak bisa mendapatkan akses darah untuk kesehatannya. Lalu, apa sebetulnya yang bisa kita lakukan di tengah ekosistem digital saat ini? Yuk simak liputan Start kali ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mematok standar jumlah kebutuhan donor darah sebesar 2% dari total jumlah penduduk di tiap negara. Itu artinya Indonesia membutuhkan pasokan darah rata-rata 6 juta kantong per tahunnya. Walaupun kini PMI berhasil mengumpulkan tabungan darah 95% dari kebutuhan, masih ada sekitar 1 juta kantong darah yang tentunya harus dipenuhi. Di Indonesia, PMI adalah satu-satunya organisasi yang bisa menyelenggarakan pendonoran darah. Darah dikumpulkan lewat pendonor yang datang langsung ke kantor PMI di masing-masing daerah ataupun melalui acara penggalangan darah yang dilakukan bersama berbagai pihak. Tidak semua Palang Merah Indonesia di daerah memiliki pasokan darah yang memadai. Bagi PMI yang pasokannya berlebih, wajib untuk membantu kebutuhan darah di daerah terdekat. Seperti yang terjadi di Surabaya, kesadaran masyarakatnya yang tinggi akan donor darah membuat ketersediaan darah yang ada di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini pun melimpah. Dok, sebetulnya saat ini tuh kebutuhan darah di Indonesia, khususnya di Surabaya tuh seperti apa sih? Kalau di Surabaya sendiri itu kebutuhan darah sudah sangat tercukupi ya, terutama karena wilayah kota Surabaya sendiri kita tidak hanya memenuhi kota Surabaya, tapi kita juga memenuhi permintaan luar dari kota Surabaya. Contohnya dari Madura, dari Malang juga minta ke tempat kita. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan di berbagai daerah tuh sebenarnya saat ini seperti apa sih? Iya, memang di daerah khususnya di daerah-daerah itu kadang kekurangan mereka pendonornya kadang kan aksesnya agak sulit. Terus pendidikan juga mereka mungkin berkurang ya. Dalam arti itu untuk jangkauan mungkin untuk IT-nya dia lebih tidak seperti yang di kota Surabaya. Kalau di kota Surabaya kan sangat mudah. Mereka mengakses apa itu syarat donor, terus di mana ada kegiatan donor itu sangat mudah. Di Indonesia hanya kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali yang punya stok darah berlebih. Padahal kebutuhan darah terjadi di setiap pelosok wilayah. Daerah-daerah seperti Papua dan Aceh masih perlu pasokan darah tambahan yang mereka minta dari kota terdekat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mendonorkan darah menjadi permasalahan tersendiri. Pak, biasanya kan kalau yang datang langsung ke kantor PMI ini kan memang orang yang sudah rutin regularly mereka sebagai pendonor gitu. Tapi bagaimana untuk menyasar pendonor baru ini sih Pak? Pendonor baru itu tadi kita selalu memberikan suatu motivasi, memberikan suatu penyuluhan bagaimana manfaat donor itu. Oke. Adakah mungkin tindakan penjemputan bola dan sebagainya? Itu juga kita lakukan. Kita melakukan jemput bola di instansi-instansi. Di mana pada waktu kita melakukan sebelum dia lakukan kegiatan donor, kita lakukan pendidikan mengenai donor darah. Apa itu manfaat donor darah? Oke. Ya, mendonorkan darah tentu itu jelas penting, apalagi bagi orang-orang yang membutuhkan donor darah secara rutin. Seperti Eliza, wanita muda ini menderita talasemia sejak ia kecil. Kondisi kelainan pada sel darahnya membuat Eliza wajib rutin membutuhkan donor darah demi kesehatannya. Setiap 2 minggu ia harus pergi ke rumah sakit dan melakukan transfusi darah. Mbak Eliza, boleh diceritain nggak sih kenapa sampai Mbak Eliza membutuhkan darah secara rutin? Ya, aku soalnya kan, jadi aku dari usia 3 tahun itu tuh ketahuan kena talasemia. Talasemia itu penyakit genetik
Jadi kita butuh rutin transfusi darah. Kebetulan aku dari usia 3 tahun sampai sekarang 25 tahun, itu berarti udah 22 tahun ya. Transfusi darah dulu rutin tiap bulan, sekarang diusahakan 2 minggu sekali karena mempertahankan HB-nya agar bagus terus. Jadi sekarang 2 minggu sekali tapi HB-nya ya antara 9, 10 gitu. Berapa jumlah darah sih yang dibutuhin setiap kali Mbak Eliza transfusi? Di PMI itu emang kalau sebagai aku ya sebagai pasien thalassemia emang kita menurutnya emang penting banget soalnya kita sering banget emang kayak udah rutin transfusi darah, apalagi kalau misalnya HB-nya udah rendah kita udah pusing banget. Kadang kalau misalnya pun kita harus nyari donor darah itu juga kan nggak langsung dapat dan capek juga untuk nyari donor darah gitu. Karena donor darah ini merupakan salah satu dari 7 program yang menurut saya program ini sudah kena sasarannya.
Acara donor darah seperti ini menjadi salah satu cara bagi Palang Merah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tak hanya menunggu para pendonor untuk datang ke kantor PMI, tetapi juga berupaya untuk datang menjemput bola dengan bekerja sama dengan pihak lain yang tentunya peduli terhadap para pasien yang membutuhkan donor darah. Saya pun berkesempatan untuk berbincang dengan ketua penyelenggara acara penggalangan donor darah ini. Bagi mereka, menolong orang-orang yang membutuhkan darah dengan cepat adalah kesempatan untuk berbuat baik yang diberikan oleh Tuhan dengan gratis. Pak Teguh, sebetulnya seberapa sering acara seperti ini diselenggarakan, Pak? Ini mungkin acara yang ke-11. Oke. Jadi kita anggap periode 1, karena ini berkaitan dengan jabatan komunitas paguyuban ruang rusuk yang 3 tahun sekali. Jadi pada 3 tahun yang lalu kita sudah mengadakan 9 kali. Oke. Ini yang kedua kali untuk periode yang kedua. Nah, setiap diselenggarakan acara donor darah, begitu Pak, peminatnya tuh sebanyak apa sih biasanya? Rata-rata yang daftar 1.000 ke atas. Oke. Tapi yang memenuhi syarat untuk diambil darahnya itu sekitar 700. Nah, tapi kalau kita lihat biasanya peminatnya tuh rata-rata rentang usia berapa, Pak Teguh? Oh, ini dari mulai yang muda, menengah, terutama yang paling banyak ya usia 40 sampai 50. Oke. 30 sampai 50 yang terbanyak. Selama tadi mungkin 11 kali mengadakan acara, begitu Pak, untuk peminat dari anak-anak muda tuh banyak nggak sih Pak? Lumayan, mungkin anak-anak muda 15%. 15% kira-kira. Oke. Nah, ke depan mungkin Pak, apa sih target dari teman-teman dari tulang rusuk? Targetnya Tuhan memberikan kita kesempatan terus bisa berkiprah di dalam proyek kemanusiaan. Ya, karena donor darah ini merupakan salah satu dari 7 program yang menurut saya program ini sudah kena sasarannya. Karena bisa membantu menolong begitu banyak manusia yang membutuhkan darah pada saat yang tepat. Terima kasih. Sayangnya rata-rata peminat pendonor darah hanyalah kaum orang tua. Dari 1.000 orang pendaftar, kurang lebih hanya 150 orang anak muda yang berminat untuk mendonorkan darahnya. Nah, kalian jangan kemana-mana ya. Di segmen berikutnya, saya akan cerita soal sekelompok anak muda yang justru sangat peduli terhadap kebutuhan darah di Indonesia. Dan setelah kita lihat, ternyata kalau secara nasional kita itu masih ada kekurangan 1 juta kantong darah. Kita dari awal misinya itu ingin menyelamatkan nyawa, gitu kan, saving more lives. Sesuai janji saya di segmen sebelumnya tadi, saya bertemu dengan sekelompok anak muda yang justru tertarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan pemula untuk rutin melakukan aksi donor darah. Mereka menamakan dirinya sebagai Riblood dan melakukan pusat kegiatannya di kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah sempat bertemu di acara penggalangan, saya diajak Leonika Sari, CEO Riblood, untuk main ke kantor tempat mereka berkumpul. Pemirsa juga di rumah penasaran gitu, ini aplikasi startup gitu, kenapa bisa kepikiran untuk membuat ini gitu, cerita awalnya? Ya, jadi kepikirannya awalnya itu waktu saya masih kuliah, sekitar tahun 2015. Jadi waktu itu ada teman di ITS, waktu itu tempat kuliah saya, ada yang kecelakaan dan butuh darah. Oke. Nah, namun pada saat butuh darah itu, ternyata stok di PMI itu sedang kosong. Nah, akhirnya harus mencari pendonor yang bisa datang ke PMI di saat itu juga. Gitu. Nah, dari permasalahan itu, akhirnya kita melihat ternyata hampir tiap minggu ada juga loh pasien-pasien yang seperti ini. Banyak ternyata yang membutuhkan darah di ya? Surabaya, belum kota-kota lainnya. Gitu. Dan setelah kita lihat, ternyata kalau secara nasional kita itu masih ada kekurangan 1 juta kantong darah. Riblood memulai usahanya di Surabaya. Baru pada tahun 2018 mereka mulai mengembangkan sayapnya hingga ke ibu kota Jakarta. Kini mereka sudah punya 33.000 pengguna aplikasi pada platform Android dengan 30% diantaranya adalah pendonor aktif. Leonika bersama rekan kerjanya di Riblood menyadari kurangnya informasi terkait pendonor darah di masyarakat jadi kesulitan terbesar dalam proses pengumpulan darah. Hampir setengah dari orang yang mendaftarkan dirinya pada kegiatan donor darah tidak mempersiapkan terlebih dahulu tubuh mereka. Akibatnya banyak sekali yang tidak lolos pada tes kesehatan.
Ya, sebenarnya bagaimana sih saat itu mendorong anak-anak muda gitu untuk bisa menggunakan itu? Sulit banget sih kalau di anak muda itu sulit banget. Jujur sampai sekarang pun sebenarnya juga nggak mudah gitu. Oke. Walaupun lebih mudah. Masih jadi gitu. tantangan terbesar ya? Masih. Mungkin sampai sekarang. Oke. Masih karena kalau kita mendapatkan cerita dari teman-teman yang masih muda ini, termasuk saya masih muda sebenarnya gitu ya. Iya dong. Iya, jadi pasti melihat bahwa wah nih yang donor tuh kebanyakan orang tua gitu. Mohon maaf ya, tapi ya memang benar waktu kita tanya ke PMI mayoritas pendonornya tuh di atas 40 tahun. Oh, tapi ke depan itu memang sebetulnya mau dibawa kemana sih bisnis model yang seperti ini gitu? Jadi kalau Reblood sendiri kita dari awal misinya itu ingin menyelamatkan nyawa, gitu kan, saving more lives intinya. Nah dari situ memang kita secara luasnya itu adalah gaya hidup sehat sebenarnya, gaya hidup sehat. Salah satu gaya hidup sehat itu adalah dengan donor darah rutin. Nah tapi kedepannya itu adalah kita tidak hanya membantu di bidang healthcare. Di bidang donor darah saja, tapi di yang lain-lainnya juga. Karena kan kita melihat permasalahan healthcare ini mayoritas itu kan karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, dimulai dari donor darah bisa lebih sehat. Ikut membantu memenuhi kekurangan 1 juta kantong darah per tahun di Indonesia menjadi cita-cita pertama bagi Reblood, yang tak mudah memang. Tapi mereka tak putus harapan. Peningkatan minat anak muda untuk rutin mendonorkan darahnya menjadi jalan Reblood untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Kesadaran akan pola hidup yang sehat, khususnya di kalangan muda. Kalau tips dari saya itu sebenarnya simpelnya itu adalah kalau kita bikin startup itu dimulai dari menyelesaikan permasalahan yang real dan dialami oleh banyak orang. Karena kadang biasanya kalau kita bikin startup kan karena mungkin oh ini teknologi, jadi langsung fokusnya bikin solusinya dulu. Terus udah bikin jadi tapi nggak solve problem siapa-siapa, terus nggak ada yang pakai, ya udah bubar gitu kan, bubar jalan gitu. Nah kebanyakan dari situ gitu kan. Nah dari situ kalau kita sudah jelas permasalahannya, misalnya why-nya adalah kenapa kita bikin ini, problem apa yang mau diselesaikan, seberapa besar problemnya, semakin besar semakin baik gitu. Nah dari situ kalau sudah jelas angkanya, nah yaudah kita garap gitu. Oke, keren banget Mbak Leonie. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti sama-sama kita ketemu Mbak lagi. Ola. Sampai jumpa. Nah, pemirsa, menarik ya perjalanan Start kali ini. Memang adanya teknologi ini hakikatnya untuk mempermudah peradaban masyarakat. Sekarang kalau misalnya donor darah ini bisa dibuat ringan, kenapa nggak kita coba untuk membantu saudara-saudara kita juga kan yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di episode Start minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.